Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ya kesehatan, napas, ya berikan hidup yang baru, ya sehingga kita bisa datang dan bisa pelajari. Sebelum Bapak akan menjelaskan materi, sebelumnya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu, sebelum kita mempelajari membahas mengenai materi tentang ketimpangan sosial, terlebih dahulu kita berdoa masing-masing. Yang berdoa selesai. Baik, hari ini Bapak akan membawakan materi tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah masyarakat. Ya, jadi di tengah masyarakat atau di tengah masyarakat itu ada banyak yang terjadi, ada globalisasi. Ya, globalisasi itu ada berbagai macam. Ya, berbagai macam yang terjadi di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat, baik itu dunia pergaulan, bahkan juga dalam media sosial. Ya, jadi materi mengenai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran dengan mempelajari dengan mempelajari ini, ya, Bob ini harus ada kemampuan, ya. Ya, harus ada kemampuan, ya, supaya harus diharapkan mampu diharapkan untuk berinteraksi atau menganalisis, ya, atau mengetahui fakta-fakta, gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi ada dengan mempelajari bab ini ada diharapkan mampu, ada beberapa bagian. Yang pertama menjelaskan globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Ya, globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Di tingkat lokal itu daerah setempat. Ya, daerah setempat misalnya ada perubahan yang terjadi. Ya, mungkin di dalam masyarakat itu ada pembangunan, ya, atau proyek, ya, atau dampak sosial misalkan. 30 menit. Ya, mungkin ada kena musibah, ya, atau mungkin ada kebanjiran, atau mungkin ada musibah kesakitan. Nah, disitulah ada dampak perubahan. Nah, dampak perubahan karena ada saling membantu, atau saling menolong, atau saling bekerja sama. Ya, saling bekerja sama. Akhirnya dampak yang terjadi itu misalkan kebanjiran, ya, kebanjiran karena ya kebanyakan yang dikorban, makanya melalui itu disalurkan dari masyarakat setempat supaya mengirimkan untuk bebannya itu. Nah, supaya apa yang dia korbankan, nah, itu bisa perubahan. Ya, perubahan artinya bisa kembali menjadi semula, ya, awal.
Terus yang berikut mendefinisikan permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan globalisasi. Yang disebabkan globalisasi karena daerah lokal itu banyak ada sebab dan ada akibat, ada peristiwa. Nah, mungkin ada terjadi berkaulan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang tidak diinginkan oleh masyarakat sepertinya. Ya, sepertinya itu mungkin ada anak kecil. Ya, ada anak kecil atau mungkin ada juga mungkin curian barang orang lain. Mungkin dalam pergaulan itu kan globalisasi. Nah, jadi karena belum ada sosialnya, belum ada mempengaruhi interaksi sosialnya akan disebabkan oleh ada terjadi globalisasi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, setelah mempengaruhi di dalam masyarakat, nah berarti terjadilah perubahan di tingkat lokal. Ya, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ya, misalnya karena mungkin ada dampaknya kurang memahami atau kurang pengertian atau kurang sosialisasi ke masyarakat setempat, akhirnya mereka timbul atau dampaknya itu kreatif menimbulkan konflik yang bisa terjadi di dalam masyarakat karena belum sama sekali untuk mempengaruhi. Nah, habis itu tahu masalah apa yang disebabkan oleh di dalam masyarakat. Nah, kalau tahu masalah berarti orang yang sosialisasi atau orang yang mempengaruhi, maka melalui itulah dapat perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Yang berikut menjelaskan kekuatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan globalisasi. Ya, jadi dalam komunitas itu ada dalam meresponnya itu cepat. Ya, komunitas itu ada berbagai bentuk. Nah, misalnya ya mereka ada komunitas, ada mereka direncanakan untuk kegiatan. Misalkan ya kita adakan kegiatan interaksi sosial, ya, atau mungkin kita adakan kegiatan organisasi, ya, organisasi kemahasiswaan. Ya, itu berarti harus merespon terlebih dahulu supaya mereka bisa kerjasama. Ya, karena melalui komunikasi dan respon, ya itu bisa perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, jadi kalau kita sebagai generasi, ya, jadi anak-anak sebagai generasi, kalian sebagai sumber informasi, ya, sebagai sumbernya. Nah, kalian sebagai sumber untuk menyampaikan atau merespon kepada masyarakat, ya, supaya di dalam masyarakat itu perubahan yang terjadi dan bisa membangun daerah itu. Terus yang berikut menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dalam memproses perubahan sosial yang disebabkan globalisasi. Nah,
dalam polarisasi yang sering terjadi di dalam masyarakat atau di dalam kalangan remaja atau juga disebut dalam pendidikan, ya itu menjalin ada suatu relasi antara mahasiswa, ya, atau di tingkat kampus, relasi atau di tingkat kampus. Jadi tingkat pem aktif relasi sama pem fisik. Bisa 20 menit. Ya, jadi mereka bekerja sama. Mungkin mereka suatu kegiatan, bentuk Bisa 20 kegiatan. menit lagi. Ya, bentuk kegiatan misalkan mereka berelasi membangun bersama atau mengadakan kegiatan bersama, misalkan aksi sosial. Ya, aksi sosial berarti mungkin dampaknya kena kebanjiran atau apa. Ya, itu mereka relasi. Ya, relasi untuk diskusi bersama dan mereka bisa bekerja sama. Ya, jadi ada beberapa dari tujuan pembelajaran, ada peta konsepnya. Ya, ada peta konsepnya itu ketimbangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Ya, kalau kita berbicara tentang globalisasi, ya kita berbicara tentang globalisasi itu ada juga berbicara mengenai pergaulan. Nah, ada juga berbicara mengenai ya pada umumnya itu tentang kehidupan manusia. Jadi globalisasi itu ada banyak macam, baik itu banyak mempengaruhi hal-hal yang tidak sesuai, bahkan juga hal-hal yang diinginkan. Nah, sepertinya itu globalisasi itu sekarang dunia semakin canggih. Nah, kalau dulu mungkin kita bisa hidupnya dibilang hidupnya seadanya gitu. Ya, seadanya gitu. Tapi karena sekarang globalisasi atau dunia berkembang. Ya, dunia berkembang, jadi dari mana-mana dari luar bisa masuk berbagai hal. Nah, misalkan kita dapat informasi dari internet, baik itu ada informasi yang baik dan ada informasi yang buruk. Nah, kalau kita dapat informasi yang buruk, berarti dapat menyebabkan globalisasi yang terjadi di dalam masyarakat. Ya, akhirnya tidak bisa untuk memanfaatkan untuk hal yang penting. Yang mungkin di sini akan tanyakan ada yang tahu tentang bisa contohkan mengenai tingkat lokal disebabkan globalisasi yang terjadi di tingkat lokal. Ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat lokal tersebut. Ya, silakan. Nah, seperti misalnya dulu masyarakat banyak menggunakan transportasi seperti beca, jukung kalau di Banjar. Tapi sekarang masyarakat banyak menggunakan transportasi seperti kendaraan, mobil. Ya. Baik, terima kasih atas jawaban tadi untuk keterlibatan sosial lokal dalam kehidupan masyarakat. materi ketimbang
ketimpangan sosial dalam sejarah. Ya, ketimpangan sosial dalam sejarah bukan hal yang baru. Ada banyak contoh. Nah, ketimpangan sosial dalam sejarah dari mulai sistem perubahan, sistem feodal, dan kepemilikan tanah pun ada di revolusi industri, mengubah struktur masyarakat dan sumber pencipta kekayaan. Max Weber, menurut Max Weber mengambil perspektif ekonomi politik untuk menghasilkan analisis yang mengembangkan bahwa posisi sosial dari seseorang bergantung pada peluang hidupnya di pasar kerja. Weber juga berfokus pada analisis kehidupan dan menyampaikan bahwa proses status sama pentingnya dalam menciptakan angka sosial. Nah, jadi ketimpangan bukan hal yang baru, itu dari dulu sampai sekarang terjadi di dalam masyarakat, baik itu mulai dari sejarah, itu ada sistem kepemilikan tanah, bahkan juga revolusi industri yang terjadi di dalam masyarakat. Industri revolusi itu sepertinya itu minyak, nah sepertinya itu minyak bumi, atau mungkin industri yang ekonomi, ya industri ekonomi, bahkan juga industri dari misalkan dari Indonesia ekspor ke luar negeri, dari negeri ekspor ke Indonesia, ya. Jadi diproduksi oleh masyarakat. Terus ada cara sosiolog, ada beberapa bagian. Ya, ada beberapa ketimpangan sosial. Nah, itu masuk dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, menurut Andrew North yang Kimo adalah paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ketimpangan desa dan kota. Nah, ketimpangan desa dan kota itu berbeda dari desa dan kota. Ya, ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kota dan kehidupan masyarakat pedesaan. Ya, kehidupan masyarakat pedesaan sepertinya itu mereka, kalau berdasarkan itu mereka dampak yang terjadi perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu mereka saling gotong royong, bekerja sama. Nah, mereka berinteraksi. Ya, mereka apa yang mereka membuat kegiatan itu mereka fokus sampai selesai. Nah, kalau kita fokus kepada kota, nah, ya kota itu kadang ya sendiri-sendiri, tapi untuk kegiatan umum ya itu saling membangun. Ya saling membangun, ya saling berinteraksi dan bekerja sama, misalkan kantor, ya atau perusahaan. Nah, itu bekerja sama. Terus yang kedua, kesenjangan pembangunan di diri manusia Indonesia. Ya, kesenjangan pembangunan sepertinya pembangunan implementasi pembangunan di pemerintah, ya, implementasi pembangunan di pemerintah Kalimantan Selatan. Nah, untuk membangun sebuah gedung untuk
dijanjikan untuk masyarakat, ya supaya masyarakat itu bisa mengembangkan pembangunan itu. Terus yang berikut, ketimpangan antar golongan sosial, ekonomi dan diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat. Ya, ketimpangan antara golongan sosial ekonomi. Nah, ini berbicara tentang ekonomi. Ada golongan miskin dan ada golongan kaya. Nah, jadi meningkatnya ekonomi untuk golongan masyarakat, baik itu menengah atas dan menengah bawah. Terus yang berikut, permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan organisasi. Masalah ketimpangan sosial di dalam masyarakat, ada beberapa faktor yang melatar belakangi ketimpangan sosial antara lain. Nah, stratifikasi sosial, sikap progres dan diskriminasi. Nah, akibat ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat di antara kriminalitas, melemahnya jiwa, wirausaha dan entrepreneurship, monopoli kemiskinan dan kemerosotan moral dan pencemaran lingkungan alam. Ya, jadi ini banyak yang dampak yang terjadi di dalam masyarakat akibat ketimpangan sosial dan menimbulkan sejumlah akibat di antara banyak yang terjadi kriminalitas dan diskriminasi di dalam masyarakat. Ya, jadi Bapak akan tanya mengenai ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat di antara kriminalitas. Mungkin ada yang contohkan dari kriminalitas. Ya, silakan. Adanya kriminalitas dari ketimpangan sosial itu seperti adanya pencurian itu kan karena terjadinya ketimpangan, dia nggak memiliki cukupan yang lebih gitu, jadi dia memilih untuk menjalankan tugas dengan mencuri gitu Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, karena benar sekali ketimpangan atau kriminalitas, ya itu karena mencuri karena kehidupan yang memiliki usahawan atau tidak memiliki kehidupan yang sesuai, atau ada yang terjadi dalam masyarakat karena kurangnya ekonomi, maka ketidakmampuan akhirnya terjadi antara masyarakat dan bisa terjadi pencurian dan sebagainya. Materi kita sampai di sini. Mungkin sebelum kita akhiri dari materi ini, ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Baik, terima kasih kalau sudah jelas semua. Bapak akan berikan tugas. Ya, sebelum ini akhiri dari mata kuliah ini, Bapak berikan tugas mengenai ketimpangan sosial, ya, ketimpangan sosial di dalam masyarakat, yaitu tentang globalisasi.
ya globalisasi yang terjadi dalam masyarakat. Ya, jadi nanti kalian kerjakan mengenai globalisasi ya. Ya. Ya, jadi materi kita berakhir sampai sini. Nanti minggu depannya lanjut mengenai bentuk-bentuk dampak ketimpangan globalisasi ya. Dan kita akan pelajari. Jadi tolong cari tahu atau mungkin tolong pelajari tentang itu ya. Nanti minggu depan Bapak akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.